Kalau kami halau rakyat kamu bagaimana? Rakyat Malaysia yang masuk ke Indonesia tak ramai. Yang paling ramai rakyat kamu. Wajar dicambuk betul. Yang paling ramai rakyat kamu mencari rezeki di Malaysia. Itu paling ramai. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. Rakyat Malaysia pergi ke Indonesia melancong. Bukan pergi kerja. Bukan pergi buka kedai. Bukan pergi mencuri harta kamu. Ini berapa juta orang rakyat kamu masuk ke Malaysia ini. Terpaksa. Aku nak jumpa anakku. Only Malaysia saja yang ada masalah soal workers. Tetapi di Indonesia, dia 100% local one. Kalau kami halau rakyat kamu bagaimana? Okey lah bang, saya nak tunjuk abang satu benda. Yang ini bukan saya yang cakap, bukan saya yang cakap. Malaysia mengemis guys dengan tenaga kerja Indonesia, karena Malaysia saat ini banyak kekurangan tenaga kerja, banyak sektor-sektor yang melambat perkembangannya karena berhubung tenaga nggak ada. Memang di Malaysia itu ada tenaga kerja dari luar selain Indonesia, yang seperti Bangladesh ya, yang dari India, yang dari Myanmar. Tapi mereka itu sepertinya menurut daripada Malaysia itu sendiri enggak secepat ataupun piawai orang Indonesia yang bekerja ya, termasuk yang bekerja di sektor-sektor kebun seperti kebun-kebun kelapa sawit, tebu ya, karet. Jadi mereka itu sekarang menyesal orang Malaysia ataupun pemerintah Malaysia yang kemarin beberapa tahun yang lalu, ada 2-3 tahun yang lalu kan, Malaysia kan melakukan razia besar-besaran, penangkapan besar-besaran, ratusan ribu daripada pekerja Indonesia yang boleh dikatakan yang sudah mematikan visa di sana, yang sudah mematikan paspor di sana, yang masuk ilegal, yang bercampur lah. Jadi mereka itu kemarin ditangkapin dan dipenjarakan, setelah itu habis dipulangin ya. Jadi setelah itu memang sektor-sektor yang berdampak itu banyak. Jadi setelah mereka itu menangkap itu, mereka dipulangin, ya tentu sekali tenaga kerja di Malaysia itu berkurang ya. Memang ya benar bahwa pelarangan ataupun pelanggaran tenaga kerja Indonesia itu memang ya sudah tidak lagi bisa dikatakan itu legal di negara orang tinggal ya, karena sudah artinya mematikan visa atau mematikan paspor atau overstay lah bahasa apanya ya, sudah kelebihan waktu tinggal begitu. Mereka itu datang kan bukan ada permit, tapi sebagian ada permit juga. Ada permit, ada yang tak punya permit, ada yang matikan paspor, ada yang masuk gelap gitu ya, ada yang masuk dari belakang lah bahasa sana itu pendatang haram katanya. Jadi sekarang ini sudah berdampak, dan daripada pemerintah Malaysia kalau bisa memohon-mohon kepada pemerintah Indonesia agar jangan tenaga kerja Indonesia itu hanya
pergi sekarang sudah kebanyakan ke Jepang dan Korea. Jadi mereka itu sudah melihat bahwa Indonesia itu sekarang perginya itu ke arah negara Jepang dan Korea. Karena apa? Di sana itu memang ya pekerjaannya pun terjamin gajinya ya jauh lebih besar, mungkin bisa 3 atau 4 kali lipat daripada Malaysia ya. Jadi mereka ataupun orang-orang Indonesia sekarang udah berlomba-lomba ke Jepang cari kerja dan ke Korea begitu. Jadi Malaysia sekarang menjerit guys, menjerit karena Bangladesh itu tidak bisa diharapkan, karena Bangladesh itu bukan sebenarnya mereka itu tahulah kalau sistem daripada orang-orang Bangladesh itu bekerja itu artinya mereka itu bukan seperti orang Indonesia diberi hatinya begitu bekerja. Kalau orang Bangladesh itu bekerja itu ya yang penting masuk jam 8 pulang jam 5 seperti itulah. Dia nggak pikirkan apa hasil yang dikerjakan dia, apa manfaatnya yang dikerjakan dia satu hari ini yang bisa ditunjukkan dia untuk majikannya begitu. Bukan seperti itu. Tapi kalau Indonesia berbeda, memang dia dikasih hatinya begitu, diberi hatinya begitu untuk bekerja di salah satu pekerjaan yang dikerjakan dia. Jadi itulah mereka itu sangat menyesal sekarang Malaysia itu melakukan kemarin itu beberapa tahun yang lewat itu razia besar-besaran itu yang menangkapi ratusan ribu pekerja, bahkan hampir lebih 1,5 juta orang itu yang dipulangkan ke Indonesia ya, yang udah ditangkapi oleh polis Malaysia kemarin waktu razia besar-besaran itu. Sampai tahun kemarin pun masih melakukan razia, tapi sekarang ini sudah berdampak sekali, nampak sekali dampaknya terhadap artinya pembantu untuk mengerjakan ya, untuk mengerjakan pekerja-pekerja seperti di sektor-sektor pembangunan misalnya konstruksi. Itu pun sudah jauh kekurangan begitu, karena di sektor-sektor konstruksi juga banyak yang kena tangkap, baru di sektor-sektor perkebunan. Jadi mereka itu sekarang menyesal, sangat menyesal karena orang lokal itu kan tidak bisa diharap, artinya orang Malaysia sendiri kan tidak bisa diharap untuk bekerja, untuk melakukan pekerjaan di daerahnya sendiri begitu, karena mereka itu kan termasuk kan orang-orang malas gitu, pemalas mereka itu. Jadi mereka itu banyak gaya saja, bergaya, tapi bekerja tidak mau begitu. Itulah kalau memang orang-orang di sana itu ya seperti itu. Jadi yang biasanya itu sebenarnya yang cocok di sana bekerja itu sebenarnya orang Indonesia, karena bahasa pun tidak begitu susah lagi ya, penyesuaian bahasa pun sudah terhadap bos-bos dia yang bekerja ataupun toke-toke dia yang di sana yang bekerja itu sudah tidak begitu susah untuk menyesuaikan bahasa. Tapi kalau datang dari Bangladesh, datang dari India, datang dari Myanmar itu sangat susah, harus ada menyesuaikan diri dulu 4-6 bulan atau 1 tahun begitu. Jadi memang mereka sangat menyesali perbuatan mereka itu. Ya biar sajalah, karena mereka itu selama ini kan terlalu merendahkan gitu, terlalu menganggap rendahan itu Indonesia. Kita sedang rekrut 60 tenaga-tenaga muda lokal. Kerana penting kita nak buat pilot test ni ialah kita nak tukar persepsi pekerja ladang ni. Utama kita nak mereka ni specialize dalam harvesting. Harvesters ni sangat penting kerana kalau kita ada 100 pekerja dalam ladang, 50% adalah harvester. Jadi kita nak train kita punya lokal muda-muda ni untuk masuk dalam kita punya TVET. Kita train dia macam mana nak harvest pokok kelapa sawit ni, dan kita tukarlah dia punya jenama, janganlah kita panggil dia pekerja ladang, kita panggil specialized harvester. Jadi dengan harapan gaji dia boleh dapat up to 3,000. Kalau gaji ada macam-macam lagi yang berdapat, maka dia akan menjadi tarikan kepada mereka. Ini saya sebut kerana only Malaysia saja yang ada masalah soal workers. Tetapi di Indonesia, dia 100% local one. And then dia punya harvester kat sana is very specialized. Sebab tu sebahagian daripada mereka datang sini dan mereka lah yang harvest. Jadi soalan saya, sejauh manakah langkah ini berjaya menarik minat warga negara menjejateri sektor perdagangan dan mampu mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing? Terima kasih. Terima kasih, Wabi. Kita kena ucap terima kasih pada Sandabi kerana Sandabi apabila dia mengambil inisiatif untuk rekrut lokal, pekerja-pekerja lokal tempatan, dia telah berjaya mengambil hampir 700-800 pekerja dalam ladang-ladang mereka. Tetapi mereka tu cuma bawa mesin, dia bawa
basically centered around logistik dan kilang. Tapi harvesting masih tak ada. Sebab tu harvesting ni specialized job yang kita kena train. Tapi apa yang Said Nabi buat ni terbukti bahawa masih ada lokal yang nak kerja, tapi kalau kita panggil dia different ni. Macam Said Nabi tak silap dia panggil apa ni, specialized machinery operator, something like that. Dia kena tukar nama tu. Dia kalau kita cakap dia ni kerja ladang, kerja buruh, dia girlfriend pun lagi ke dengar. So jadi kita kena jaga ni. Pasal apa? Dia pasal mereka ni ada proper education. Jadi ada yang diploma, ada yang keluar daripada TVET. Same thing lah macam harvester ni. Harvester ni yang berhormat, dia kalau definisi sekarang ini, kalau kita ambil orang daripada Indonesia atau mana-mana negara lain jadi harvester, dia buat 7 benda. Apa dia buat? Pertama, dia kena menilai buah mana nak petik. Nombor 2, dia nak kena tahu macam mana nak potong pelepah. Nombor 3, nak kena potong buah tandan. Lepas tu nombor 4, dia kena susun pula pelepah. Lepas tu nombor 7, nombor 5, dia dah susun buah pelepah. Lepas tu dia ambil buah sawit, nak kena bawa masuk dalam lori pula. Lepas tu mana-mana loose fruit, dia pula nak kena kutip. Lepas tu kemudian dia memindahkan barang-barang ni semua ke tepi jalan untuk orang datang pergi ambil. No, kita punya local harvester ni, kita nak dia specialize buat 3 benda je. Boleh menilai buah macam mana nak potong, buah mana yang nak potong, kemudian potong pelepah, potong buah jatuh. The rest foreign workers boleh buat lah. So they can just focus on specialize ni. Sebab specialize inilah bila tak ada, bila kita berdepan dengan COVID 20-30 bilion nilai buah tak boleh buat keluar. That's the reason why kita nak kena buat ni. Tapi kalau 20-30 bilion hasil tak boleh dapat toreh kerana tak ada harvesters, kalau ada lokal, payahlah lebih